Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya berkah dalam. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, suatu ketika pada saat saya cuti, saya diminta oleh sebuah paroki untuk merayakan perayaan Ekaristi Requiem dan pemberkatan jenazah di sebuah rumah duka. Dan saya pun dijemput oleh keluarga. Dalam perjalanan kami bercerita banyak hal, dan sampailah di rumah duka, saya bersalaman dengan pihak keluarga yang sedang berduka, dan saya kaget ketika saya melihat meja tempat perayaan Ekaristi, di atasnya tidak ada satupun alat misa. Pengalaman saya merayakan perayaan Ekaristi ketika saya diminta oleh sebuah paroki atau paroki yang lain, ketika kami pergi ke rumah duka, alat misa biasanya sudah ada di atas meja yang akan menjadi meja sarana persembahan dari perayaan Ekaristi. Dan saya mulai bertanya, mencari sumber informasi, dan akhirnya keluarga mengakui bahwa keluarga ini yang meninggal, keluarga ini juga tidak aktif dalam pelayanan di dalam gereja maupun di dalam lingkungan, dan akhirnya ketua lingkungan tidak mau melayani, bahkan tidak mau menyiapkan alat-alat misa. Sebagai seorang imam, saya marah. Mengapa saya marah? Sedangkan kami para imam saja tidak pernah menghakimi dan hukum umat kami. Kalaupun misalnya ada umat yang tidak rajin ke gereja, yang juga pemalas dalam ke gereja dan tidak aktif dalam hidup menggereja, ketika dia meninggal dunia, tugas kami hanyalah melayani dia dan tidak mau menghakimi. Biarlah Tuhan yang menghakimi dia dengan segala perbuatan dosa yang dia perbuat, tapi tugas kami hanyalah melayani umat yang membutuhkan pelayanan kami. Selesai misa, saya pulang dan saya menceritakan kepada pastor paroki, dan ketika pastor paroki mendengar itu, pastor paroki kaget dan terkejut, dan dia mengatakan saya akan tegur ketua lingkungan tersebut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau kita diberi kuasa, bahkan jabatan wewenang di dalam gereja, seringkali kita menggunakan kuasa tersebut, jabatan wewenang tersebut untuk menghakimi umat yang dipercayakan. Padahal kita dipanggil untuk melayani, bukanlah menghakimi. Biarlah penghakiman itu diberikan kepada Bapa di surga, kepada kita umat yang berdosa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, situasi ini juga terjadi pada saat zaman Yesus, di mana orang-orang Farisi melayangkan kritik kepada Tuhan Yesus tentang murid-murid mereka, murid-murid Tuhan Yesus yang tidak menjalankan hukum Sabat ketika mereka mulai memetik bulir gandum, dan disitulah orang-orang Farisi mulai mengkritik Tuhan Yesus. Dan memang orang-orang Farisi ini sering menggunakan dalih agama, kedok agama untuk menghukum dan menghakimi umat-umat bangsa Israel dengan segala kepintaran, dengan hukum mereka untuk menunjukkan bahwa mereka lebih benar dan orang-orang tersebut adalah salah. Dan Yesus sungguh-sungguh menjawab dengan bijaksana. Dia menggunakan perumpamaan cerita bagaimana Daud juga mengalami kelaparan bersama dengan anak buahnya. Dia masuk ke rumah Allah dan menemukan roti dan segera makan dan membagikannya kepada anak buahnya. Bagi Daud adalah keselamatan jiwa itu jauh lebih penting dari segala aturan, dan itu juga yang dihidupi oleh Gereja Katolik dalam Kanon 1752, keselamatan jiwa-jiwa di atas segala aturan yang ada. Aturan memang dibuat oleh manusia supaya manusia teratur, seperti hukum Sabat, hari Sabat, tetapi bukan manusia untuk hari Sabat atau untuk hukum. Artinya, kalau hari Sabat diberikan untuk manusia supaya manusia teratur, ingat akan Tuhan pada hari ke-7, 6 hari bekerja, pada hari ke-7 mereka beristirahat dan memfokuskan diri mereka kepada Tuhan, tetapi bukanlah manusia untuk hari Sabat. Artinya, manusia diberikan hukum supaya teratur, tetapi bukan manusia untuk hukum tersebut, sehingga tidak lagi fleksibel, tidak lagi mementingkan keselamatan demi kehidupan manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita bercermin dalam diri kita masing-masing. Saya sebagai imam pun kadang-kadang seringkali pernah jatuh, bahkan menghakimi umat, tetapi dalam proses perjalanan saya sadar bahwa umat itu harus ditemani, bukanlah dihakimi. Maka itu saya juga berjuang untuk bisa lebih memahami dan mengerti umat yang dipercayakan kepada saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda saat ini diberi kuasa begitu besar, wibawa, wewenang, bahkan di dalam gereja, di dalam perusahaan, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, tidak menghakimi tetapi kita menemani.
orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Dengan kita menemani orang-orang yang dipercayakan kepada kita, kita akan lebih cepat memahami dan mengerti mengapa mereka melakukan demikian. Dengan demikian, kita tidak mudah cepat untuk melayangkan hukuman dan menghakimi mereka. Kuasa diberikan kepada kita, tetapi kuasa itu juga dipakai untuk menjadi berkat dan juga untuk menemani orang-orang yang dipercayakan kepada kita semua. Mari kita seperti Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa wibawa begitu besar, tetapi dia tidak menghakimi dan menghukum, tetapi dia menunjukkan jalan untuk menuju kepada surga mulia. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.